semeter berapa? Semeter setengah. Bisa bertahan hidup sampai 17 tahun. Ini tempat masaknya itu langsung ke toilet. Tapi by the way, Jaya sehat sih walaupun masaknya depan toilet. Nunjukin nih referensi buat teman-teman bagi yang selalu bertanya ingin kerja ke Arab, khususnya di Saudi Arabia itu kebanyakan para orang Indonesia itu kebanyakan kerja jadi driver atau supir pribadi. Atau Haris. Iya, Haris itu penjaga rumah seperti ini. Nah, di balik rumah megah dan mewahnya orang Arab nih, ini ada cerita kehidupan orang Indonesia yang bisa bertahan hidup Sampai puluhan tahun. nah iya sampai belasan tahun. Nah ini pintu yang hitam ini pintu ini nih ya, itu kamar ya? Iya, kamar. Dan orang Indonesia itu bisa bertahan hidup sampai belasan tahun. Salah satunya ini teman kita ini nih ya. Saya tuh curiga ini baju kayak gini. Enggak, baju makan ini tuh. Iya tuh, lihat Tuh, ya. baju main ini begini tuh. Nah, buat anaknya Jaya yang sekarang ada di Indonesia, sekarang kan lagi kuliah ya Jaya, Iya. kuliah yang benar, karena bapak kamu di sini ya Nyari duit itu. nyari duit luar biasa, bisa bertahan hidup di kamar 1,5 meter ini sampai belasan tahun lamanya loh. Benar. Belasan tahun lamanya. Luar Kasur biasa. sampai digulung. Digulung. Kalau mau tidur baru digelar kan. Iya. Karena saking kecilnya. Jadi kalau ini digelar nggak ada ruang untuk makan, untuk duduk, tuh makanya digulung. Berarti makan di sini, tidur di sini. Iya. Nah guys, jadi sekali lagi buat yang selalu bertanya ingin kerja di Arab, coba Jaya jelaskan suka dukanya. Suka dukanya banyak banget Kang. Sukanya dulu. Sukanya itu ke satu kalau akhir bulan. Gajian. Kedua kita itu punya harapan. Itu jadi tiap bulan udah pasti digaji sama majikan. Kerja nggak kerja kita pasti dapat gaji akhir bulan. Kayak sekarang saya kan majikan nggak ada di Albaha, tapi tetap akhir bulan mah ke ATM masuk. Nah, enaknya di situ. Dukanya kalau jadi supir ya harus standby 24 jam, Kang. Kerja nggak kerja kita harus nunggu di kamar. Nah, jadi nggak ada waktu jam kerja nggak ada kalau supir. Kapan majikan mau jam 1 malam, jam 12 malam. Nah, dukanya di situ. Nggak mengenal waktu berarti. Nggak mengenal, makanya kita harus standby 24 jam di rumah. Jadi kita bisa pergi ke warung, cuman maksudnya nggak bisa keluar kota, Kang. Jadi kalau kita mau berangkat ukuran 2 jam, 3 jam harus izin. Makanya saya datang ke sini untuk ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa kehidupan di Arab itu tidak seindah yang teman-teman bayangkan. Betul. Saya untuk bisa sewa apartemen seperti sekarang itu perjuangannya itu harus masuk gorong-gorong, bikin konten sampai dikejar-kejar binatang buas di padang pasir ya nggak? Dilempari batu. Iya. Nah, walaupun Jaya hidup di sini kamarnya segini gini nih, mudah-mudahan istrinya lihat kamarnya Jaya, lihat guys ya. Jaya itu udah punya mobil 2 loh. Di Indonesia ya? Iya. Malu saya. Iya, belasan tahun ya. Malu jangan. Ya terus punya sawah berapa? Kapan? Ya namanya orang kampung pasti ada, Kang. Ada ya. Tapi bukan dikasih orang tua kan? Bukan, beli Beli kalau ya? orang kampung jadi nomor 1 itu emang harus punya sawah. Iya. Mau ngapain lah? Benar nggak sih kalau orang Indonesia yang bayangannya itu kalau kita kerja di Arab itu mau ibadah aja gampang. Nah, menurut pandangan Jaya gimana? Nggak semudah itu. Nah, ini bukan saya ngomong guys. Iya benar, nggak semudah. Saya pernah nemu orang Kang udah bertahun-tahun nggak pernah umroh, nggak pernah haji. Allah. Saking ketatnya dari majikan. Kita kan harus izin. Iya. Apalagi jauh dari kota Mekah. Kalau di kota Mekah kemungkinan bisa nyuri waktu. Iya. Kalau dari luar kota, misalkan dari Riyadh, dari Taif, Damam, kan melalui waktu panjang. Iya. Berhari-hari. Kalau nggak izin ke majikan. Saya kemarin waktu jarah ke Madinah. Contoh, salah satu nyata ini di depan mata saya. Mau jarah ke Madinah, waktu habis lebaran kan suka banyak. TKI itu yang ke Madinah, nyawa bos itu ya ikut travel orang, rombongan lah. Udah naik bus ditelepon sama majikan gara-gara nggak bilang, coba sampai balik lagi ke rumah. Allah, padahal udah bayar itu. Udah bayar, tapi kan dikasih lagi dikembaliin karena kan nggak tega sama orang kita. Iya betul. Cuman maksud saya majikannya itu kok nggak ngerti sama sekali tuh, ada yang begitu. Nah, mau ibadah mau jarah. Kita kerja di pusatnya Islam di sini. Negara Muslim. Mayoritas ya. Pusatnya di sini. Nah, itu guys ya. Jadi nggak semudah itu. Iya. Orang Arab kan nggak semuanya ini ada Abu Jahalnya. Iya. Nggak ngerti. Ngerti. Iya. Yang penting kamu digaji, duduk di rumah mau kemana? Yang nyinggung-nyinggung Abu Jahal ini kan komplot. Oke guys.